Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal pretest PPG IPA SMP untuk tahun 2022 sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud. Kali ini kita akan membahas indikator lanjutan yaitu indikator 14 dan 15 tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, silakan simak juga pembahasan pada indikator yang sebelumnya. Terima kasih. Indikator ke-14, disajikan narasi dan data tentang dampak yang terjadi akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Peserta dapat menganalisis faktor penyebab atau dampak khusus terkait langsung dengan data dan narasi tersebut. Faktor penyebab perubahan iklim, yang pertama itu adalah efek gas rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Yang kelima, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Yang keenam, gas buangan industri. Lalu apa dampak dari perubahan iklim? Yang pertama itu adalah curah hujan yang cukup tinggi dan yang kedua, musim kemarau yang berkepanjangan. Indikator ke-15 disajikan data tentang peningkatan suhu dan karbon dioksida di atmosfer. Peserta dapat menganalisis penyebab dan dampak yang terkait langsung dengan narasi data tersebut. Penyebab pemanasan global yang pertama itu adalah emisi CO2 di udara dari bahan bakar fosil alat transportasi. Kedua, emisi gas metana dari kotoran ternak dan lahan pertanian. Ketiga, pembakaran hutan. Yang keempat, CFC dari refrigerator atau pendingin pada AC dan kulkas. Dampak dari pemanasan global yang pertama, iklim atau cuaca menjadi terasa lebih panas, kemudian musim yang datang tidak sesuai dengan masanya, meningkatnya atau naiknya permukaan air laut, banyaknya hewan dan tumbuhan yang mati karena terlalu panas, kemudian menurunnya hasil pertanian, merebaknya penyakit seperti demam, diare, dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kita lihat soalnya. Pada sebuah sisi dalam bus terdapat tulisan seperti di bawah ini. Bis ini lebih ramah lingkungan daripada sebuah mobil. 40 mobil menghasilkan 230.000 kg CO2 setiap tahun. Bis ini menghasilkan 3.200 kg CO2 setiap tahun. Dalam pernyataan tersebut terdapat pesan yang mengajak masyarakat untuk menggunakan bis sebagai transportasi umum karena dapat mengurangi produksi CO2 jika dibandingkan dengan menggunakan mobil pribadi. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan tersebut? A. Setuju, karena jika ada 40 orang dalam satu bis, maka masing-masing orang akan menghasilkan 80 kg CO2. B. Tidak setuju, karena jika ada 2 orang dalam satu mobil pribadi, maka masing-masing orang akan menghasilkan 2.875 kg CO2. C. Tidak setuju, karena jika ada 3 orang dalam satu mobil pribadi, maka masing-masing orang akan menghasilkan 1.917 kg CO2. D. Setuju, karena jika menggunakan mobil pribadi, maka kontribusi setiap orang dalam menghasilkan CO2 lebih kecil. Jawabannya adalah yang A. Kita setuju dengan menggunakan bis, karena jika ada 40 orang dalam satu bis, maka emisi CO2 yang dihasilkan setiap tahun untuk masing-masing orang itu hanya 80 kg CO2. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan mobil pribadi, walaupun ada 2 atau 3 orang dalam mobil pribadi tersebut. Soal kedua. Tundra adalah salah satu daerah di daerah kutub utara dan selatan yang memiliki iklim sejuk. Rusa, kelinci salju, rubah, burung elang, beruang kutub, burung hantu, penguin, dan paus merupakan hewan yang hidup di daerah tundra. Jika pemanasan global terus terjadi, beberapa hewan seperti rubah merah akan banyak bermigrasi ke kutub utara karena mencari daerah yang lebih dingin. Jika populasi rubah merah terlalu banyak, maka masalah yang akan terjadi adalah A. Penumpukan populasi rubah merah di kutub utara. B. Ketidakteraturan rantai makanan menyebabkan ekosistem tidak seimbang. C. Membuat ekosistem lebih seimbang karena bertambahnya hewan yang hidup di daerah tundra. D. Populasi kelinci salju juga akan bertambah. Jadi kalau ada yang menumpuk
populasi tertentu, maka itu akan menimbulkan ketidakteraturan rantai makanan yang menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan proses terjadinya efek rumah kaca. 1. Gelombang inframerah, karbon dioksida, uap air, metana, dan gas rumah kaca lainnya menyerap panas dari bumi dan memancarkannya kembali. 2. Sinar ultraviolet menembus bumi dan panasnya diserap oleh tanah. 3. Radiasi bumi terperangkap di atmosfer menyebabkan suhu bumi terus meningkat. 4. Panas yang dihasilkan oleh bumi dipancarkan kembali ke atmosfer. 5. Tanah memantulkan energi panas yang dipancarkan oleh sinar UV. Urutan yang benar mengenai proses terjadinya efek rumah kaca adalah A. 51432, B. 52143, C. 25413, D. 25143. Jadi urutan dari proses terjadinya efek rumah kaca itu yang pertama adalah yang nomor 2, sinar UV menembus bumi dan panasnya diserap oleh tanah. Lalu yang kelima, tanah memantulkan energi panas yang dipancarkan oleh sinar UV. Lalu yang keempat, panas yang dihasilkan oleh bumi dipancarkan kembali ke atmosfer. Lalu 1, gelombang inframerah, karbon dioksida, uap air, metana, dan gas rumah kaca lainnya menyerap panas dari bumi dan memancarkannya kembali. Lalu yang ketiga, baru panasnya itu terperangkap sehingga menyebabkan suhu bumi terus meningkat. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Gas rumah kaca antara lain CO2, CH4, CFC, SO2, NO2. CFC terbentuk dari atom klor, fluor, dan karbon. Ketiga atom ini merupakan atom yang mudah terikat dengan atom lainnya. Saat CFC telah menyebar ke lapisan ozon, maka akan sangat mudah dipecah kemudian bereaksi dengan ozon yang terbentuk dari 3 atom O atau oksigen. Reaksi kimia di antara atom-atom inilah yang akan menghasilkan molekul-molekul baru, mulai dari O, O2, CO, CO2, dan lain-lain. Jika O2 sudah terpecah, fungsinya sebagai filter radiasi matahari akan hilang. Klorin adalah zat utama yang dapat memecah atom-atom ozon. Alat-alat elektronik yang menggunakan CFC antara lain kulkas dan AC. Namun saat ini banyak yang beralih dengan menggunakan HC atau hidrokarbon sebagai pengganti CFC. Dari teks di atas, maka pernyataan yang benar adalah A. Ozon yang menipis diakibatkan oleh klorin yang memecah atom ozon sehingga tidak dapat berfungsi sebagai pelindung radiasi matahari. 2. Semakin banyak klorin di udara, maka lapisan ozon akan makin tebal. C. Masyarakat banyak yang beralih ke HC karena CFC dapat merusak ekosistem di bumi. D. Penggunaan peralatan pendingin dapat meningkatkan suhu bumi karena alat tersebut melepaskan kalor ke lingkungan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi ozon itu makin menipis karena klorin itu memecah lapisan ozon sehingga ozon ini tidak akan lagi berfungsi sebagai pelindung radiasi matahari. Soal selanjutnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Jadi di sini ada tabel dan grafik. Di grafik itu terlihat bahwa temperatur bumi itu dilihat dari tahun 1880 hingga 2000 itu selalu mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 1880 sampai 2000 kandungan CO2-nya juga terus meningkat per tahun. Mulai dari tahun 1880 yaitu 40 miliar per ton. Lalu 1950 hingga tahun 2000 270 miliar per ton. Jadi apa kaitan antara kedua data ini? Jadi grafik tersebut jika dikaitkan dengan data jumlah CO2 pada tabel di atas, maka pernyataan yang benar adalah A. Pola rata suhu bumi terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah CO2 di udara. B. Jika jumlah CO2 di udara tinggi, maka suhu bumi akan semakin rendah. C. Bertambahnya CO2 menunjukkan bahwa bumi memiliki komposisi udara yang baik. D. Suhu bumi tidak bergantung pada CO2 di udara. Jadi kalau dilihat itu jawaban yang benar itu adalah yang A. Pola rata suhu bumi itu terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya CO2 di udara.
Soal selanjutnya, penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, tetapi paling sering dikaitkan dengan A. Bencana alam, erupsi Gunung Merapi, hilangnya lapisan ozon di udara, dan petir. B. Aktivitas manusia khususnya pelepasan gas rumah kaca yang berlebihan. C. Naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dan selatan. D. Faktor alamiah seperti petir dan kilat yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Jawabannya itu adalah yang B. Jadi perubahan iklim dan pemanasan global itu akibat dari aktivitas manusia. Khususnya itu pelepasan gas rumah kaca yang berlebihan. Gas rumah kaca itu yang tadi karbon dioksida, kemudian juga ada metana dan lain-lain. Soal selanjutnya. Indonesia juga menjadi kontributor pemanasan global karena penggundulan hutan, eksplorasi pertambangan, dan lontaran emisi karbon dioksida. Misalnya kebakaran hutan telah mengakibatkan negara tetangga terkena dampaknya. Kehidupan di Malaysia dan Singapura terganggu karena asap yang diimpor dari Indonesia. Perhatikan sumber pemanasan global dari Indonesia pada gambar berikut. Jadi di sana tergambar ada sumbernya dari pembakaran batu bara, konversi lahan dan perusakan hutan, aktivitas dan pemakaian energi, pertanian dan limbah. Jumlah emisinya itu ada masing-masing. Kemudian ada juga emisi karbon dunia dari bahan bakar fosil menurut sektornya, dari transportasi, industri, pembangkit listrik, rumah tangga dan perdagangan, dan lain-lain. Pertanyaannya, informasi yang sesuai untuk data di atas adalah A. Pembangkit listrik mengeluarkan emisi 20% CO2 per tahun. B. Sektor industri mengeluarkan emisi CO2 terbesar. C. Pembangkit listrik mengeluarkan emisi terbesar CO2 di dunia. D. 14% dari emisi CO2 berasal dari pembakaran hutan. Jadi kalau dilihat, yang menghasilkan emisi terbesar itu adalah dari pembangkit listrik. Soal terakhir. National Geographic membuat sebuah peta interaktif. Peta memperlihatkan bahwa ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang, pegunungan jadi pulau, dan manusia bakal merugi. Peta di bawah ini menunjukkan daerah yang akan tenggelam jika seluruh es meleleh. Garis biru muda menunjukkan daerah yang akan tenggelam bila seluruh es meleleh. Berdasarkan peta di atas, apa yang akan terjadi pada Indonesia bila seluruh es meleleh? A. Banyak pulau yang akan tenggelam. B. Wilayah daratan Indonesia makin luas. C. Wilayah Indonesia makin sempit. D. Banyak pantai menjadi daratan. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Banyak pulau yang akan tenggelam. Soal selanjutnya, dari peta di atas, wilayah Kalimantan dan Sumatera akan banyak kehilangan daratan. Apa yang terjadi pada ekosistem di sana? A. Hewan akan cepat berkembang biak. B. Harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan Kalimantan akan terganggu. C. Pantai akan lebih indah. D. Tanaman akan lebih subur. Jadi jelas jawabannya itu adalah B. Harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan Kalimantan itu akan terganggu kalau seandainya wilayah tersebut sudah banyak kehilangan daratan. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video ketiga untuk pretest PPG IPA SMP. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus pretest PPG pada tahun ini pada tahap kedua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.